Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam mempelajari ilmu usul fiqh dan masih dalam membaca kitab Syarh al-Waraqat al-Juwaini rahimahullah fi usul al-fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Baik, tafadhal al-amru. Bismillah. Qala muallif begini hafizahullah. Ya, supaya kentak. Qala muallif rahimahullah taala wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi. Wasighatu dalatu alaihi if'al wahya indal itlaqi wa tajarrudi anil qarinati tuhmalu alaihi illa ma dalla dalilu ala anna al murada minhu nadbu aw al ibahatu wa yuhmalu alaihi. Baik, jazakumullah khaira, yakfi. Qala al-muallif rahimahullah taala al-amru. Sekarang kita masuk dalam pembahasan al-amr. Al-amr. Qala al-Juwaini rahimahullah al-amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabili al-wujub. Amr itu adalah istida'ul fi'il. Istida'a bermakna talab. Talabul fi'li. Bil qawli meminta perbuatan atau permintaan untuk melakukan sesuatu tapi dengan qaul. Mimman huwa dunahu, kepada siapa yang berada di bawahnya. Ala sabilil wujub, di atas bentuk yang wajib dan harus. Jadi namanya amr, dia harus memenuhi atau memiliki beberapa atau terdapat beberapa pembahasan di dalamnya. Yang pertama, dia adalah istida'ul fi'li bil qawli. Permintaan untuk melakukan sesuatu. Keluar darinya apa? Permintaan untuk meninggalkannya. Harus bil qaul. Di sini sudah kita isyaratkan di usul min usul bahwa di antara ulama ada yang memasukkan hanya qaul saja menjadi amr, tapi di antara mereka ada yang memasukkan juga apa? Isyarat, kitabah. Nah, ini akan dibahas nanti. Mimman huwa dunahu. Di sini juga ada isyarat tentang pembahasan amr, perintah, tolabul fi'li, bagaimana keadaannya kalau dia dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Ala sabilil wujud. Di sini ada pembahasan. Di atas bentuk yang wajib mengeluarkan apa berarti? Perintah yang tidak wajib. Sun. Sekarang faedah yang pertama, kata istida'a dibahas oleh para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan kata istida'a di sini fihi nazghatu kalamiyah asy'ariyah. Di sini terdapat nazghah, pemahaman kalamiyah, ahlu kalam asy'ariyah, dari kalangan orang-orang asy'ariyah. Kenapa disebutkan oleh para ulama? Lianna al-istida'a huwa ma'nan qa'imun bin nafs. Istida'a kan tadi saya bilang apa? Bermakna tolab. Hanya saja tolabnya istida'a ini itu bentuknya dia sebagai suatu sifat yang qa'imun bin nafsi. Paham ini? Ahlus sunnah wal jamaah mereka mengatakan sifat Allah itu melekat pada Allah. Ya kan? Melekat pada Allah. Kemudian kalau Asy'ariyah mengatakan dia qa'im bin nafs. Sifat Allah itu sama aja dengan zatnya. Paham ini? Kalau Ahlus Sunnah mengatakan sifat itu melekat pada Allah tapi berbeda dengan zatnya. Iya kan? Namanya sifat berbeda dengan zat. Paham ini? Walaupun dia melekat dengan zatnya. Orang-orang Ahlul Bid'ah, Ahlul Kalam, Asy'ariyah, mereka halus caranya. Mereka mengatakan sifat Allah itu apa? Sama dengan zatnya. Jadi walaupun kita bilang Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, semua ini sebenarnya apa yang dimaksud? Zat Allah. Bukan sifat, dia zat. Paham nih?
Paham tidak? Apa gunanya? Gunanya sebenarnya dia mau menafikan sifat. Bahwa Allah Ar-Razzaq, tidak ada itu Ar-Razzaq. Karena kalau antum sebut Ar-Razzaq, sama ji. Allah yang antum panggil. Al-Ghafur, tidak ada itu Al-Ghafur. Yang benar Al-Ghafur itu siapa? Zatullah. Ar-Rahman, tidak ada itu Ar-Rahman. Karena yang diinginkan dengan Ar-Rahman, Zatullah. Ar-Rahim, begitu pula. Tapi Ahlus Sunnah dia mengatakan anda. Ar-Rahman, dialah Allah yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Paham? Istidah sebenarnya di sini, ini masih ada pembahasan-pembahasan kalamiah di dalamnya. Harusnya dia mengatakan tolabul fi'li saja. Karena tolab nyata. Dia permintaan yang nampak. Tapi kalau istidah, dia permintaan tapi berupa sifat yang melekat pada zat. Ini intinya. Makanya yang paling bagusnya kata para ulama ditakbir dengan apa? Kata tolab. Al-amru tolabul fi'li. Bil qawli mimman huwa dunahu ila akhirih. Wasigatu ad-dallatu alaihi if'al. Dan sigoh bentuk yang menunjukkan atas amr itu ada satu. If'al. If'al. Wahya indal itlaq wa tajarrud anil qarina tuhmal alaihi. Taib, wahia. Taib, afwan ya. Dan dia, ya ini amr. Tunggu dulu ya, saya lihat dulu. Afwan. Dia ini kembali ke sigoh. Dan sigoh if'al ini, kata beliau, kalau dia diitlakkan mutlak. Apa maksudnya mutlak? Tajarrud anil qarina. Tidak ada qarina yang menunjukkannya bahwa apa maknanya, berarti dia tuhmal alaihi. Dia dibawa kepada amr. Maksudnya dia dibawa kepada amr, dia dibawa kepada makna dari amr, yaitu wujub. Illa, kecuali madalla dalilu ala annal murada minhun nadab. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya yang diinginkan dengannya minhu kembali ke amr. Min tilkal amr an-nadab. Ada dalil yang menunjukkan bahwa amr yang diinginkan bermakna nadab. Awil ibaha fayuhmalu alaihi. Atau bermakna mubah, maka dia dibawa ke sana. Maksudnya sebenarnya intinya, sigo if'al, kalau dia datang secara mutlak, tidak ada qarina yang mengikutinya, tidak ada qaid yang mengikutinya, datang if'al, uktub, isyra, ukul. Semua ini kalau dia datang mutlak, tidak ada qarina yang menunjukkan apa maknanya, asalnya dia dibawa kepada amr. Apa asalnya amr? Makna wajib. Kecuali illa, kata beliau, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa yang diinginkan dengannya, dengan amr di situ, imma nadab atau mubah, maka dia dibawa kepadanya. Paham ini kan sudah berlalu. Asal dari makna amr apa? Wajib. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa dia bukan wajib. Iqra. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى مبحث الأمر والنهي من المباحث المهمة في أصول الفقه لأن مدار التكليف على الأوامر والنواهي فلا بد من معرفة أحكامهما وما يترتب على مخالفتهما. يقول السرخاسي فأحق ما يبدأ به في بيان الأمر والنهي لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفة لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. طيب يكفي. قال الشارح حفظه الله ومبحث الأمر والنهي من المباحث المهمة في أصول الفقه. Ketahuilah bahwa pembahasan tentang amr dan nahi, perintah dan larangan, itu termasuk dari pembahasan yang paling pentingnya dalam ilmu usul fikih. Kenapa? Lianna madarat taklifi alal awamiri wan nawahi. Karena yang namanya taklif,
pembebanan dari syariat itu berputar pada larangan-larangan atau perintah. Fala budda min ma'rifati ahkamihima wa ma yatarattabu 'alaiha au ala mukhalafatihima. Maka kalau taklif, pembebanan syariat berputar pada perintah dan larangan, maka wajib, la budda, tidak boleh tidak. Apa maknanya? Harus bagi seseorang yang mempelajari syariat ini untuk mengetahui hukum dari keduanya. Kembali ke mana huma? Al-awamir wan nawahi, dan juga mengetahui apa yang bisa terhasilkan. Maksudnya apa akibat dari menyelisihi keduanya. Itu maksudnya. Yaqulu as-sar khasi. As-sar khasi. Fa ahaqqu ma yubda'u bihi fil bayani al-amru wan nahyu. Maka yang paling pantas dari pembahasan atau yang paling pantas untuk dimulai dengannya fil bayan, di dalam pembahasan ilmu usul fikih adalah pembahasan tentang amr dan nahi. Bisa kita balik terjemahannya. Pembahasan amr dan nahi adalah pembahasan yang paling pantas untuk dimulai dengannya. Itu intinya. Lianna, kenapa? Lianna mu'dhamal ibtila'i bihima. Karena kandungan atau mu'dham ini apa ya istilahnya? Apa makna bagusnya mu'dham? Hah? Kebanyakannya mu'dham bisa. Karena kebanyakan dari ibtila. Ibtila ini bala ya, dari kata bala. Baik. Allah ulama apa yang diinginkan dengan bala di sini? Hah? Iya, mungkin, tapi maksudnya karena kebanyakan dari ujian itu terjadi dengan sebab keduanya. Apa maksudnya kira-kira? Ada yang bisa bantu? Ya mungkin sama dengan di atas ya. Jazakumullah khair. Ya, karena mungkin mu'dhamil ibtila, kebanyakan apa yang terjadi dari ujian, dari kehidupan manusia itu berputar pada keduanya, pada perintah dan larangan. Wa bi ma'rifatihima tatimmu atau tatimmu ma'rifatul ahkam, dan dengan mengetahui keduanya pula akan sempurna pengetahuan seseorang terhadap hukum-hukum syar'i. Wa yatamayyazu al-halalu minal haram, dan juga dengan keduanya pula yang halal dan yang haram bisa dibedakan. Iqra. ثم قال قوله والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا تعريف الأمر وهو من أحسن التعاريف لأنه واف بالمراد. وقوله استدعاء أي طلب وهذا جنس يشمل الأمر والنهي، والمراد بالفعل الإيجاد ليشمل الفعل المأمور به مثل وآتوا الزكاة والقول المأمور به مثل واذكروا الله كثيرا. والمعنى أن الأمر طلب إيجاد فعل أو إيجاد قول، وهذا القيد يخرج النهي لأنه استدعاء الترك كما سيأتي. طيب. Ya, sampai situ dulu. Qala al-muallif hafizahullah inda qawli al-musannif wal amru istida'ul fi'li bil qawli ila akhirih. Kata beliau, ucapan muallif di dalam mendefinisikan amr, bahwa amr adalah istida'ul fi'li bil qawl, permintaan untuk melakukan sesuatu dengan ucapan, mimman huwa dunahu, kepada siapa yang berada di bawahnya, ala sabilil wujub, di atas bentuk yang wajib. Kata beliau, hada ta'riful amr, ini adalah ta'rif dari al-amr, wa huwa min ahsanit ta'arif, dan ini termasuk dari ta'rif yang paling bagusnya. Sebagian ulama ada yang mengomentarinya, wa hada khata', ini keliru, wa fihi nadhar, dan perlu diteliti. Kalau secara global, na'am, karena beliau mengatakan li'annahu wafin bil murad, karena ini cukup
atau mencakup apa yang diinginkan dari amr. Naam, secara global. Tapi kalau kita rinci dari perkata-perkatanya, fihi nadhar, perlu diteliti. Karena ada kata istida'a di situ. Istida'a. Dan istida'a telah berlalu. Dia makna qa'imun bin nafs. Makna qa'imun bin nafs dari termasuk dari apa lagi namanya? Madhab ahlu kalam dan asy'ariyah. Jadi makna qa'imun bin nafs ini, kalau dikatakan perintah itu istida'a, perintah tapi dalam hati. Bagaimana itu? Perintah dalam hati. Bagaimana maksudnya? Ya kan? Ini kan madhabnya siapa? Asy'ariyah. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalamullah kalam nafsi. Sekarang kata beliau ini min ahsanit ta'arif. Termasuk dari ta'rif yang paling bagusnya untuk al-amr. Kata para ulama apa tadi? Fihi nadhar. Kalau dia maksudkan secara global, na'am. Dan kayaknya sepertinya memang itu yang beliau inginkan. Karena beliau mengatakan li'annahu wafin bil murad. Karena dia mencakup apa yang diinginkan. Na'am, semuanya mencakup tentang amr. Tapi kalau untuk kata perkatanya, lafaz per lafaznya perlu diteliti. Karena ada lafaz istida'a yang merupakan pengitlakan dari orang-orang Asy'ariyah dari ahlu kalam. Wa qauluhu istida'a. Ucapan beliau istida'a ay talab. Apa makna istida'a? Sebagaimana yang telah kita katakan, bimakna talab. Wa hadza jinsun, dan ini isim jins, yashmalul amra wan nahya. Dia mencakup amr dan nahi. Karena namanya talab itu kan jins, mencakup talabul fi'li atau talabut tarki. Kalau talabul fi'li mencakup amr. Kalau talabun nahi mencakup atau talabut tarki mencakup nahi. Kata beliau wal muradu bil fi'li, yang diinginkan dengan fi'il di sini istida'ul fi'li, apa maksudnya? Al ijad. Jadi talabul fi'li meminta perbuatan, istida'ul fi'li meminta fi'il, apa maksudnya? Ijaduhu, mengadakannya. Ya maksudnya dia diadakan. Kalau dikatakan uktub, apa yang beliau minta? Ya mengadakan tulisan itu. Mengadakan perbuatan itu. Itu maksudnya talabul fi'li atau istida'ul fi'li. Liyashmalal fi'lal ma'muri bihi mithlu wa'atuz zakah wal qawlul ma'muru bihi mithl wadhkurullaha katsira. Kenapa dikatakan ijad? Talabul fi'li ay ijaduhu, mengadakannya. Ini untuk menggabungkan fi'lul ma'mur, perbuatan yang diperintah. Maksudnya perbuatan apa? Badan. Paham ini? Perbuatan badan. Seperti pada ayat wa'atuz zakah. Dan juga untuk mencakup al-qaul, ucapan. Karena jangan sampai kita mengira tolabul fi'li yang namanya amr itu hanya perbuatan badaniyah, zahiriyah. Keluar dari apa? Perbuatan di lisan. Tapi kata beliau, yang diinginkan dengan tolabul fi'li, ijadul fi'li. Bukan hanya mencakup fi'il saja, perbuatan badan, tapi juga mencakup al-qaul. Paham ini? Karena wadhkurullaha katsira, ini apa? Ucapan atau perbuatan badan? Ucapan, dzikir. Kalau kita mengatakan fi'il itu yang diinginkan dengannya perbuatan badan saja, berarti wadhkurullaha bukan amr. Karena wadhkurullaha apa? Qaul, ucapan, bukan fi'il. Nah, makanya kata beliau yang diinginkan dengan fi'il ini ijaduhu, mengadakannya, dan itu umum, mencakup apa? Perbuatan badan dan lisan. Telah berlalu kayaknya ini kan penjelasan tentang ini. Di definisi usul fikih kayaknya. Tentang tolabu, tentang kata tolab. Tolabul fi'li. Yang diinginkan dengannya yashmal al-fi'l wal qaul. Iya kan? Telah berlalu. Kemudian kata beliau, wal makna, kalau begitu maknanya secara keseluruhan, annal amra, bahwasanya yang namanya amr, apa definisinya? Tolabu ijadi fi'lin au ijadi qaulin, permintaan untuk mengadakan suatu perbuatan, maksudnya badaniyah, dan juga permintaan untuk mengadakan sesuatu perbuatan ucapan. Wa hadzal qaidu yukhriju an-nahya, dan qaid ini
Apa qaid? Ucapan beliau tolabu ijad. Ini mengeluarkan nahi. Kenapa? Li'annahu istid'a'ut tark kama sayati. Karena yang namanya nahi lawan dari amr. Kalau amr istid'a'u al-fi'li, kalau nahi istid'a'ut tarki. Atau bisa kita katakan kalau amr tolabul fi'li, kalau nahi tolabut tarki. Iqra. وقوله بالقول أي باللفظ الدال عليه والمراد صيغ الأمر وهذا قيد ثان لإخراج الإشارة فإنها وإن أفادت طلب الفعل لكنها لا تسمى أمرا في الاصطلاح. Baik. Fil istilahi masih ada? Sampai situ? Lanjut setelahnya. Baik, kafi. Kata beliau, adapun ucapan muallif bil qaul, amr itu dia adalah permintaan untuk mengadakan sesuatu, tapi harus dengan qaul, ucapan. Ai maksudnya bil lafdid dali alai. Harus dengan ucapan yang menunjukkan akan perintah tersebut. Wal muradu siyagul amri, dan yang diinginkan dengannya ya siyak atau bentuk-bentuk amr. Wa hadza qaidun tsanin li ikhrajil isyarah. Ini adalah qaid yang kedua. Qaid yang pertama tadi apa? Tolab. Namanya amr pasti mengandung tolab. Tolabul fi'li tentunya. Qaid yang kedua, amr dikatakan amr bukan hanya tolab. Dia harus tolab bil qaul, dengan ucapan. Berarti mengeluarkan isyarat. Dan pendapat ini telah berlalu di usul min usul. Kita sudah sebutkan kan? Bahwa para ulama berselisih dalamnya. Di antara mereka ada yang memasukkan isyarat sebagai amr. Dalilnya apa? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Dalilnya, tatkala Nabi SAW mengimami para sahabat dalam sholat berjamaah, tiba-tiba Nabi duduk. Padahal Nabi menjadi imam. Namun para sahabat masih berdiri. Apa yang Nabi lakukan? Isyarat untuk duduk. Kemudian apa yang para sahabat lakukan? Duduk setelah isyarat tersebut. Apa yang dipahami dari kisah ini? Ini tadi pembahasannya. Bahwasanya isyarat itu adalah perintah. Dari sisi mana? Hah? Karena itu tadi apa? Kata dilaksanakannya itu karena para sahabat imtathalu, mereka melaksanakannya. Nah, tidak mungkin para sahabat melaksanakannya kecuali dia paham bahwa isyarat itu paham ini. Ya toh? Kan kalau sahabat tidak paham bahwa apa maknanya ini, para sahabat tidak akan duduk. Tapi para sahabat paham, oh ini isyarat perintah untuk kita duduk, maka para sahabat duduk. Jadi syahidnya itu dari imtithalnya para sahabat dengan isyarat tersebut. Paham gitu? Menunjukkan bahwa isyarat juga termasuk dari amr. Kata beliau, fa innaha. Berbeda dengan pendapat beliau di sini. Mereka mengatakan kata al-qaul di sini mengkhususkan amr harus dengan qaul, mengeluarkan isyarat. Kenapa? Fa innaha wa in afadat talabul fi'li lakinnaha la yusamma amran fil istilah. Karena namanya isyarat, walaupun dia memberikan faedah talab fi'il, akan tetapi dia tidak dinamakan dengan amr di dalam istilah. Iqra. Wa qawluhu mimman huwa dunahu ay duna at-talibi fi rutbati. Wa hadha qaidun thalithun kharaja bihi istida'ul fi'li mimman sawahu. Wa hadha iltimasun aw mimman huwa fawqahu wa hadha du'aun wa su'alun. Wa ala hadha fa talabul fi'li yusamma amran ma'al 'ulu. Qala al-Akhdari amrun ma'as ta'ala wa aksuhu du'a wa fil tasawi faltimasun waqa'a. Baik. Kemudian kata beliau qauluhu, ucapan muallif mimman huwa duna. Ini qaid yang ketiga. Sudah ada berapa qaid tadi yang berlalu? Dua. Amr itu dikatakan amr kalau pertama dia mengandung tolak. Yang kedua dia harus dengan qaul walaupun ini diperselisihkan. Yang ketiga ini
Mimman huwa dunah. Apa maksudnya? Ay duna talib fir rutbah. Namanya perintah itu harus kepada siapa yang di bawahnya. Kepada siapa yang di bawah si talib dalam tingkatan. Kenapa? Kata beliau wahada qaidun tsalits. Ini qaid yang ketiga. Kharaja bihi istida'ul fi'li mimman sawahu wa hadha iltimas atau mimman huwa fawqahu wa hadha du'aun wa su'al. Dan poin yang ketiga ini untuk mengeluarkan perintah yang datang dari yang sama dengan dia secara rutbah. Yang di mana perintah yang seperti ini dinamakan yang sama, iltimas, dan juga mengeluarkan perintah yang datang dari bawah, ya, atau kepada siapa yang di atasnya, yang dimana perintah yang datang dari bawah ke atas itu namanya apa? Du'aun au su'al. Wa ala hada, dan di atas ini ya maksudnya sebagaimana yang telah berlalu, fatolabul fi'li yusamma amron ma'al ulu. Kesimpulannya, namanya tolabul fi'li. Tolabul fi'li itu bisa dikatakan amr, itu kalau apa? Ma'al ulu. Maksudnya ma'al ulu, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Jadi harus ada syarat ulu. Maksudnya syarat ulu, syarat tinggi. Ya, syarat perintah itu harus dari yang tinggi kepada yang di bawahnya. Dan sebenarnya permasalahan ini diperselisihkan. Dan kata para ulama, jumhur ulama tidak mempersyaratkan bahwa amr itu harus ulu dan al-isti'la, tidak harus. Ya. Bahkan mereka mengatakan yang namanya amr itu dia adalah qaulun atau qaulul qail li ghairihi if'al. Amr itu adalah ucapan seseorang kepada orang yang lainnya, if'al, lakukanlah. Itu namanya amr. Mau dia dari atas, dari bawah, sesama, itu amr. Ya, itu adalah amr. Baik. Allahu alam ya, tapi yang masyhur yang beredar di kalangan para ulama itu tadi, bahwa amr itu dibagi 3. Kalau dia dari atas ke bawah namanya amr, kalau dari bawah ke atas namanya doa, kalau yang sama iltimas. Qala al-Akhdari, berkata al-Akhdari, ini beliau membawakan bait syair yang mencakup ketiga amr di atas penjelasan yang telah berlalu. Amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Dia bilang amr itu kalau dia terjadi ma'al istila, dari atas ke bawah, wa aksuhu du'a. Adapun lawannya kalau dia terjadi dari bawah ke atas namanya doa. Wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Adapun kalau dia datang dari yang sama maka namanya iltimas. Iqra. ثم قال وقول المصنف على سبيل الوجوب هذا متعلق بقوله استدعاء وهذا قيد رابع لإخراج الندب والإباحة وغيرهما وفيه بيان أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب وهذا عند الإطلاق أي التجرد من القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى غيره. والظاهر أن المؤلف يرى أن المندوب ليس مأمورا به لعدم وجوبه وتحمت Gimana? Tahattumin. وتحتمه والمحققون على أن المندوب مأمور به لأنه طاعة إجماعا والطاعة
فعل المأمور به وإن كان غير واجب ويكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب وتقدم ذلك في الكلام على المندوب. طيب جزاكم الله خيرا. قال حفظه الله قول المصنف على سبيل الوجود. Ini qaid yang berikutnya, bahwa namanya amr, selain dia harus tolab, dia harus bil qaul, dan dia harus mimman huwa dunah, yang keempat dia harus ala sabilil wujub. Wa hadza muta'alliqun bi qawlihi istid'a, dan jumlah jar majrur ini i'rabnya dia muta'alliq kepada istid'a. Ya, sekaligus menjelaskan makna istid'a, bahwa tolab atau amr itu bukan hanya tolab biasa, tapi dia harus tolab ala sabilil wujub. Wa hadha qaidun rabi' li ikhrajin nadbi wal ibahati wa ghairihima. Dan ini adalah qaid yang keempat untuk mengeluarkan nadab. Kenapa? Kenapa nadab keluar? Karena la ala sabilil wujub. Wal ibaha, kenapa dia keluar? La sabil. Karena dia tidak berkaitan sama sekali dengan perintah dan larangan. Wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, ya yang dimaksudkan dengannya al-makruh dan al-muharram. Kenapa keluar dua-duanya? Karena dia istida'u at-tarki, kata beliau. Wa fihi bayanun anna sighatal amri taqtadil wujub. Dari sini juga terdapat penjelasan bahwa namanya sighatul amri taqtadil wujub. Kalau datang sigo amr, apapun itu, sebagaimana yang telah berlalu seperti if'al dan telah berlalu dalam usul min ilmil usul, apapun sigohnya, yufidu atau taqtadil wujub, maka dia mengharuskan wajib. Wa hadza indal itlaq, tapi perlu diketahui amr dia menunjukkan atas wajib kalau dia mutlak. Apa maksudnya mutlak? Maksudnya at-tajarrud minal qara'in as-sarifah lil amri anil wujubi ila ghairihi. Dia kosong dari qarinah-qarinah yang memalingkan atau bisa memalingkan perintah tersebut dari maknanya yang wajib kepada makna yang lain. Wadhahir, dan yang nampak, annal muallifa yara annal manduba laysa ma'muran bihi. Yang nampak dari penjelasan beliau, yakni muallif Al-Juwaini rahimahullah, bahwasanya beliau tidak memandang mandub sebagai sesuatu yang diperintahkan. Disebutkan oleh para ulama, ini adalah madhab pendapat beberapa ulama yang lainnya seperti Al-Karhi, Al-Jassas, As-Sarkhashi, As-Sarkhashi, dan selain daripada mereka. Dan yang benarnya wallahu taala alam adalah madhab jumhur usuliyin atau aktsar usuliyin, kebanyakan ahli usul yang mengatakan bahwa annal manduba ma'murun bihi. Mandub juga diperintah, hanya saja perintahnya la ala sabili al-ilzam atau ala sabili al-wujub, la ala sabili al-wujub. Kemudian kata beliau, kenapa muallif mengeluarkan mandub dari ma'mur, dari hal yang diperintahkan, li'adami wujubihi wa tahattumihi, karena mereka atau beliau berpendapat mandub itu tidak wajib untuk dilakukan dan tidak harus sama, ya, wajib dengan tahattum sama. Tapi kalau wajib kan lebih khusus pengitlakannya, kata wajib. Kalau tahattum itu sama makna wajib, tapi lebih umum, bisa kita katakan wajib, harus, pasti, sama itu tahattum. Wal muhakkikun, adapun para muhakkikin, nah ini nih, kebanyakan dari ahlu usul, mereka berpendapat bahwasanya annal manduba ma'murun bihi. Mandub itu ya juga termasuk dari perkara yang diperintahkan. Kenapa? Li'annahu ta'atun ijma'an. Karena yang namanya mandub, dia juga termasuk dari ketaatan bil ijma', secara ijma'. Wa ta'atu fi'lun atau fi'lul ma'muri bihi, dan yang namanya ketaatan itu adalah sesuatu yang
diperintahkan. Apa dalilnya? Telah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al-ayah, ini syahidnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk apa? Berlaku adil dan berbuat al-ihsan. Kita sebutkan sebelumnya al-ihsan mencakup apa? Yang wajib dan yang sunnah. Apa kata Allah? Innallaha ya'muru. Allah memerintahkannya. Ini dalil yang paling kuat, jelas. Apa yang Allah perintahkan? Di antara yang Allah perintahkan adalah al-ihsan. Dan al-ihsan mencakup wajib dan bolehkah kita katakan al-ihsan ini hanya wajib? Berarti yang selain daripada wajib atau sunnah, apakah bukan termasuk ihsan? La. Melainkan ihsan di sini, dan disebutkan oleh para ulama tafsir, mencakup apa? Al-wujub dan al-wajib dan al-mandub. Paham ini? Ini dalil yang paling kuatnya. Maka kata beliau, wa in kana ghaira wajibin, yang namanya sunnah, dia itu adalah ketaatan, dan ketaatan itu diperintahkan walaupun dia diperintahkannya tidak di atas bentuk wajib atau harus. Fayakunu, kalau begitu kesimpulannya, fayakunul amru ijabin wa amru istihbabin. Kalau begitu jalan keluarnya di sisi jumhur usuliyin, mereka mengatakan kalau begitu kita katakan saja yang namanya syai'un ma'mur atau al-amr, perintah itu dibagi dua. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Aman nih, selesai. Wa taqaddama dzalika fil kalam alal mandub, dan telah berlalu pembahasan tentang ini dalam pembahasan mandub yang telah berlalu. Kita lihat waktu. Baik, waktu sudah habis. Faidah tentang kata al-ulu wal isti'la tadi yang di atas, persyaratan pada amr, bahwasanya amr itu harus dari atas ke bawah. Para ulama berselisih di dalam masalah al-ulu wal isti'la fil amri, dalam pembahasan amr, ila arba'ati aqwal, kepada 4 pendapat. Yang pertama, minhum man ishtaratu dzalika ma'an. Di antara mereka ada yang mempersyaratkan keduanya bersama. Dia harus mempersyaratkan al-ulu wal isti'la. Dan di antara mereka, yaitu jumhur, mereka sebaliknya. Mereka tidak mempersyaratkan al-ulu wal isti'la. Dan di antara mereka ada yang mempersyaratkan al-ulu tidak isti'la. Dan di antara mereka ada yang mempersyaratkan isti'la tidak ulu. Gampang ji. Ya, dimulai dari pertama. Mereka menetapkan dan mempersyaratkan seluruhnya bersamaan, ulu dan isti'la. Yang kedua, jumhur membatalkan semuanya, tidak mempersyaratkan al-ulu dan isti'la. Yang ketiga dengan keempat, ya salah satunya. Ada yang menetapkan ulu dunal isti'la, ada yang menetapkan isti'la dunal ulu. Nah, sekarang kita perlu mengetahui apa perbedaannya kalau begitu antara ulu dan al-isti'la. Kata para ulama, bedanya dari 2 sisi. Yang pertama, kalau isti'la, dia sifatul kalam. Sifatul kalam. Kalau al-ulu, sifatul mutakallim. Paham ini? Kalau al-isti'la, itu sifat kalamnya. Sifat dari perintah itu. Tapi kalau al-ulu, sifatnya yang memerintahkan. Yang mutakallim, yang memerintah dengan ucapannya. Paham ini? Assalamualaikum. Kenapa Ifari? Lain pula mukata. Ada masalah kah? Bermasalah sama saya? Nah, saya kasih keluar kalau saya bermasalah. Anda bisa, coba bisa, saya kasih keluar semua itu. Paham ini? Ini yang pertama. Jadi al-isti'la itu sifat untuk perintahnya. Paham ini? Kalau saya mengatakan Ramadan, oktub. Yang ulu mana? Perintahkan. Sifatnya saya.
Bukan, afwan ya. Kalau Allah memerintahkan, afwan. Kalau Allah memerintahkan kepada kita, kepada hambanya, aqimus shalah. Al-ulu sifat untuk mutakallimnya berarti Allah. Isti'la sifat untuk kalamnya. Yang mana di sini? Aqimus shalah. Itu isti'la namanya. Paham ini? Lawannya berarti kalau ada seorang hamba berdoa kepada Allah, ya Rabbi. Lawannya ulu apa? Ad-dunu. Dunu sifatnya siapa? Hamba. Karena dia yang berdoa. Lawannya isti'la, istidna. Berarti istidna sifat dari kalamnya, doanya itu. Karena dia dari bawah ke, pahami bentuknya ini. Yang kedua, kalau isti'la itu tolab, tapi bighilzah, dengan penekanan. Ini secara bahasa saja. Wal ulu, tolab yang datang dari atas ke bawah. Tapi yang lebih jelas tadi perbedaan yang pertama. Itu jelas. Isti'la sifatul kalamnya, perintahnya. Kalau al-ulu sifatu المتكلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.